Saya tidak, memang bukan ahli sejarah ya, bukan, saya juga nggak mendalami sejarah. Jadi sepintas saja. Kenapa? Karena itu bisa dibuktikan di Al-Quran itu ketika Nabiullah Ibrahim itu dalam sejarah itu meninggalkan Siti Hajar, kemudian Siti Hajar pergilah dia ke tanah Mekah. Sebetulnya diantar oleh Nabi Ibrahim, kemudian ditinggal. Dan itu ada peristiwa haji itu yang dikatakan Siti Hajar itu, ya Rabb sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, itu ketika dia mencari air, itu menjadi termasuk menjadi syariat di dalam haji. Jadi dibawalah Ismail ke tanah Arab. Itu aja ringkasnya. Saya nggak berani. Kenapa? Karena saya belum secara mendalam baca kisah Nabiullah Ismail ya. Jadi secara ini aja garis besar bahwa itu memang Nabiullah Ismail ke tanah Arab. Dan dari situlah berketurunan kemudian melahirkan Rasulullah Nabi Muhammad. Saya sebetulnya bukan ahli dalam sejarah atau orang yang menitik beratkan sejarah. Artinya hanya sepintas, saya lebih kepada akidah, kepada keyakinan. Karena kalau saya menganggap akidah, keyakinan itu lebih utama. Bukan berarti sejarah tidak penting. Artinya untuk menelusuri sebuah keyakinan, maka saya memeriksa akidahnya dulu. Kalau sejarah itu adalah tambahan. Kalau akidahnya salah, maka bangunan di bawahnya salah. Artinya kalau Tuhannya salah, maka bangunan di bawahnya akan lebih mudah salah. Tapi kalau bangunan Tuhan itu benar, lebih mudah untuk diperiksa yang lainnya. Dan itu ada yang bagian memeriksa sejarah. Ada ahli-ahli sejarah di dalam Islam banyak tentang Nabi Ibrahim. Kalau mau baca silahkan baca. Bagaimana tentang Nabi Ibrahim, Nabi Ismail versi agama Islam, silahkan dibaca. Tapi kalau untuk didiskusikan, tidak semua kita bisa mencakup semua apa yang pengetahuan tentang Islam. Misalnya bicara tentang fikih, hal-hal sampai mendetail, kan juga nggak mungkin kita bisa mengetahui semua, apalagi di diskusi-diskusi yang tidak dipersiapkan. Seperti itu dulu Bang Pendi. Jadi saya lebih menitik beratkan kepada persoalan-persoalan keyakinan, persoalan keakidah. Maka kalau di dalam Islam prinsip akidah itu yang saya anut, bahwa itu harus masuk di akal, dan harus bisa dibuktikan dengan argumentasi yang valid. Kitab suci itu sebetulnya hanya untuk membantu kita, tapi kitab suci itu pada dasarnya harus bersesuaian dengan akal. Kenapa? Karena ketika kita ingin meyakini sesuatu, tentu kita tidak bisa langsung meyakini kitab suci. Tentu harus akal dulu di situ. Kitab suci itu kan sudah orang yang sudah masuk dalam keyakinan. Nah, ketika seseorang belum masuk dalam keyakinan, bagaimana dia mau meyakini itu ayat-ayat? Nah, makanya akal itulah menjadi tolak ukur. Akal itu adalah kompas abadi Tuhan, ya, untuk menentukan mana jalan benar, mana jalan salah. Contohnya Pak? Mana jalan samar-samar, mana jalan terang. Contohnya itu apa? Begitu. Contohnya apa? Ya. Contohnya apa? Kenapa? Suaranya nggak jelas. Contohnya apa? Contohnya. Contoh apa maksudnya? Contoh mengenai akal. Oh, tentang akal. Ya, tentang akal. Iya, banyak sekali. Contoh tentang misalnya, contoh kita memahami, tahu benar bahwa itu adalah kitab suci. Iya, pertama begini, informasi anggap kita tidak punya agama. Ya, ketika seseorang mengatakan bahwa ini ayat Al-Quran, ini ayat Injil, ini ayat Alkitab, ini Al-Quran. Al-Quran mengatakan A, Alkitab mengatakan B. Ya, kita akan uji dengan kebenaran akal.
dengan argumentasi-argumentasi yang valid, yang memang Tuhan sudah titipkan kepada seluruh Contohnya manusia begini, yang itu berakal. terlalu panjang Yang Bapak. berakal. Itu, Misalnya begini. Itu Habib terlalu panjang. Contohnya begini. Di dalam Alkitab itu dilarang membunuh, dilarang bersumpah. Ya, ya, Allah kita ya, melihat dalam Al-Quran itu banyak sekali bersumpah. ya. Bahkan ada ayat yang mengatakan dia bersumpah demi Tuhan, demi Tuhan yang menciptakan timur dan barat. Ya, ya. Di sini kita kalau mau bahas satu persatu, di situ baru kita argumentasikan apa makna sumpah. Sumpah itu kan kesungguhan, menekankan ke sesuatu bahwa ini kebenaran atau keseriusan, itu sumpah. Ya, tapi kalau Tuhan terhadap bersumpah, suatu. Kenapa? Kalau Tuhan bersumpah itu bagaimana? Itu menunjukkan keseriusan. Demi langit dan bumi. Itu menunjukkan keseriusan Tuhan, karena Tuhan menciptakan langit dan bumi itu betul-betul serius dan tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi ketika dia bersumpah dengan makhluknya, itu dia bersumpah di puncak keseriusan. Harusnya Pak, kalau dia ada bersumpah, nun wal qalam. Dia bersumpah harus kepada yang lebih tinggi. Ya. Ya, kalau dia bersumpah demi makhluknya, berarti dia lebih rendah derajatnya daripada makhluk. Ya, begini. Ya? Oke. Apalagi dia bersumpah demi ciptaannya. Ya. Manusia bersumpah tentu dengan yang lebih tinggi, yang lebih dia hormati. Ya. Tapi Tuhan bersumpah dengan ciptaannya yang betul-betul tidak ada cacat celah, tidak ada yang menjadi perhatian manusia. Seperti misalnya apa? Demi langit dan bumi. Langit dan karena Tuhan tidak mungkin dia bersumpah di atas, selain dirinya nggak ada, tidak ada lagi. Ya, selain dia punya diri nggak ada. Pada satu waktu Tuhan di dalam Al-Quran itu bersumpah atas nama misalnya apa? Nun wal qalam. Ya. Nun demi pena. Ya. Itu pena itu penggambaran pengetahuan. Ya. Demi ilmu, demi pena. Artinya Tuhan satu sisi menghormati itu, dia punya ciptaan yang dikatakan pena itu. Pena bukan pulpen biasa ya, artinya sini pengetahuan. Nah, ada lagi yang dia katakan pada tempat lain juga Tuhan bersumpah. Pada magam tertentu Tuhan mengatakan demi diriku. Itu juga ada di hadis-hadis banyak, di hadis qudsi itu Tuhan bersumpah. Nah, misalnya lagi apa sumpah Allah tentang wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim. Itu di surah Al-Waqiah, demi bintang-bintang. Wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim, dan sesungguhnya sumpah ini adalah sumpah yang sangat besar jika kalian ketahui. Artinya Tuhan di situ mengambil atau menjadikan itu ciptaan yang berupa bintang itu tentu ada maksud yang kenapa bintang itu sesuatu juga yang tinggi di hadapan makhluknya, sehingga Tuhan mengambil sumpah dengan atas nama makhluknya sendiri, tapi makhluk yang memang ada punya nilai yang agung di sisi manusia, sehingga Tuhan menggunakan itu. Ini seperti ini ya. Yep. Wala uqsimu birabbil masyariq wal maghrib inna laqadirun. Nah, ini kan di situ dikatakan maka aku bersumpah dengan Tuhan yang memiliki timur dan barat. Sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Apa coba. Wala uqsimu birabbil masyariq wal maghrib inna laqadirun. Artinya, maka aku bersumpah dengan Tuhan yang memiliki timur dan barat. Itu dengan dirinya berarti. Sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Aku di sini siapa? Tuhan di sini siapa? Kami di sini siapa? Ya, Bang Pendi begini ya.
Kalau ingin mengetahui lebih mendalam tentang yang ini dikatakan nahwu ya, tentang sisi bahasa Al-Quran, tentu nanti kita bisa pelajari di tafsir. Tentu saya harus buka tafsir. Makanya Yang jelas ini Habib, satu kesatuan. Dengar dulu, dengar makanya dulu. Habib, Dengar saya dulu. sudah lama Biar minta alamat, saya belum selesai. minta alamat Dengar Habib dulu. untuk datang ke rumah untuk belajar tentang ini. Habib nggak kasih Ya. alamat. Kapan mau minta mau belajar? Nggak pernah. Dulu saya sering, Habib, kapan ke Tangerang nanti kita ketemu. Iya, kalau kapan Pendi, ke Tangerang, tapi nggak pernah dipesan masuk ke dalam pesan. Oke. Ya, jadi ketika kita katakan di situ dan demi apa tadi? Fala uqsimu bi rabbil masyariq wal maghrib innal qadirun. Coba dulu Habib artikan. Ya, fala uqsimu bi rabbil masyariq wal maghrib. Ya, dan aku bersumpah demi Tuhan barat ya. Memiliki timur dan barat. Ya, begitu, Tuhan yang memiliki timur dan barat. Ini satu, Tuhan bersumpah dengan dirinya. Tapi di sini kalau kita lihat artinya, terjemahannya, ini lain ini Habib ya. Maka aku bersumpah ya. Ya. Dengan ada dengan lagi, dengan Tuhan yang memiliki timur dan barat. Sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Aku di sini siapa? Tuhan yang memiliki timur dan barat itu siapa? Habis itu kami di kalimat ini siapa? Di surat Al-Ma'arij ayat 40. Kalau yang seperti begini harus penjelasan tafsir ya, karena kalau pengetahuan kalau cuma sekedar penjelasan pikiran saya, itu saya bisa memahami bahwa di sini kalau perlu tafsir Tuhan, Habib itu sudah lari jauh ya, jauh itu dengan ayat ini. Enggak, begini. Sebentar, saya nggak pegang Al-Quran sih. Sebentar ya. Karena mau ambil Al-Quran harus wudhu juga masalahnya kita. Habib, itu bagaimana dengan si Zumba kemarin itu bersumpah? Wudhu enggak mereka itu bersumpah itu? Habib, lihat enggak? Kalau sumpah enggak wudhu. Kalau kita ambil Al-Quran, mushaf harus wudhu. Nah, dia sumpah pakai Al-Quran Pak di atas kepala. Pakai Al-Quran di atas kepalanya dia taruh. Tanya sama dia dong. Tanya sama dia langsung. Tanya sama dia. Jangan tanya sama saya. Dia gimana sih? Habib setuju enggak yang seperti itu? Jadi begini, Habib, maksud saya begini. Habib setuju enggak yang seperti itu? Dengar lo Bang Pendi, kalau kita mau bahas satu persatu, berarti kan Bang Pendi mengharapkan kita ini punya ilmu, minimal ilmu Google. Ya kan? Semuanya tahu. Ya. Itu juga mustahil, kita jawab seketika itu mustahil. Ya. Itu nggak mungkin. Apalagi kita juga bukan, saya pribadi bukan orang yang khidmat betul-betul menjadi betul-betul mendakwahkan atau mengajarkan ini agama ini secara intens dan memiliki misalnya derajat kiai, kan enggak juga ya, atau derajat ulama kan enggak. Apalagi tiba-tiba ini ditanyakan ya kan Habib? Ya, jadi itu juga harus kita secara arif, secara bijak itu melihat apa yang, kalau enggak semua pertentangan, semua jawabannya tidak akan memuaskan. Tapi kalau kita mencari itu tentu pertama poin-poin apa yang paling terpenting. Makanya kalau saya selalu pada prinsip akidah atau keyakinan. Pada siapapun, dasar apa, pijakan apa yang kita mendasari memilih sesuatu itu pertama. Itu adalah pilihan pribadi dan itu Habib harus mampu diargumentasikan. Kalau kita ingin keluar, dengar dulu, kalau kita ingin keluar, tapi kalau keyakinan yang sebatas pribadi, artinya saya punya keyakinan hati saya, sudah silakan. Tapi ketika mau mempublikasi tentu harus diargumentasikan dengan apa? Dengan dipertahankan dengan argumentasi yang valid, yang bisa diterima oleh seluruh orang. Kalau hanya kita membenturkan dengan ayat-ayat, nah orang tidak meyakini ayat kita. Bagaimana kita mau benturkan? Kita disuruh meyakini ayat yang belum kita meyakini. Kembali lagi ke ayat Al-Ma'arij ini Habib. Habib, coba Habib jelaskan ya. Saya tidak akan membantah ya, karena ini bukan kitab saya. Al-Ma'arij ayat 40 ini, aku di sini siapa Habib?
Tuhan itu siapa yang dimaksud dan kami di sini siapa? Fala uqsimu birabbil masyariq wal maghrib innala qadirun. Karena kalau kita melihat terjemahannya itu sudah tidak, seolah-olah ini tidak perlu penafsiran kalau menurut saya ya, karena sudah jelas. Maka aku bersumpah dengan Tuhan yang memiliki timur dan barat, sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Nah, kenapa saya katakan kalau saya melihat teks aslinya lalu saya baca terjemahannya tidak perlu lari ke penafsiran? Karena di sini yang pertama, aku di sini siapa? Oh, ini Allah yang bersumpah. Kalau Allah ini kalau perkataan Allah. Lalu Tuhan di sini siapa? Lalu kami di sini siapa? Nah, yang membuat saya bingung nih ya Habib. Enggak, apa fala uksimu apa? Tadi apa fala uksimu apa? Fala uksimu birabbil masyariq wal maghrib inna laqadirun. Aku di sini siapa? Tuhan di sini siapa? Kami di sini siapa? Ada tiga. Aku, Tuhan dan kami. Lalu pertanyaan selanjutnya, Habib, ini perkataan siapa? Ini perkataan siapa? Enggak, kami di situ narasinya apa? Kami di situ. Sebentar dulu. Ini perkataan siapa? Benarkah ini perkataan Allah atau bukan ya? Wala uqsimu birabbil masyariq wal maghrib innala qadirun. Maka aku bersumpah dengan Tuhan yang memiliki timur dan barat. Sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Iya. Iya. Jadi kalau saya memahami, aku bersumpah birabbi itu dengan Tuhan pemelihara. Ya. Artinya di sini kalimat bi itu tidak bisa kita artikan dengan letak, dengar dulu. Tidak bisa diartikan dengan letter like. Makanya ini penjelasan tafsir. Ya, aku bersumpah ya. Bisa dikatakan atas nama Tuhan pemilik, atau kami bersumpah Tuhan pemilik timur dan barat. Sebagai Tuhan pemilik timur dan barat itu bisa dimaknakan seperti itu. Birob itu bisa dimaknakan sebagai Tuhan pemilik timur dan barat. Nah, aku di sini Allah atau bukan? Allah, jelas. Nah, Tuhan ini siapa? Allah lagi. Ya Allah. Allah mempertegas dirinya itu yang bersumpah itu bahwa sebagai pemilik Tuhan, pemilik timur dan barat. Tuhan pemilik dan barat, timur dan barat, itu mempertegas. Kalau kami? Itu mana? Nah, kami di situ apa narasinya tadi? Kami benar-benar maha kuasa. Ya, kami ini ya Allah. Allah ini sering menggunakan kata kami itu menunjukkan keagungannya. Pertama aku. Keagungannya. Yang kedua Tuhan. Yang ketiga ada kami. Yang dikatakan, ya. Allah ini kan kadang menggunakan kalimat aku, ya. Kadang menggunakan kalimat dia, ya. Kadang juga menggunakan kalimat Rob, kata ganti semua ini. Ada kadang juga menggunakan kata kami. Kami ini terkadang bermakna, ya, bermakna bahwa bermakna keagungan Allah. Sesuatu kalau di dalam bahasa sebetulnya kita memahami ketika kami itu bisa bermakna menunjukkan kebesaran, keagungan, itu kami. Nah, kedua makna kami ketika dia berhubungan dengan penciptaan bisa bermakna itu melibatkan makhluk-makhluk sucinya. Itu makna kami. Jauh banget. Itu makna kami dalam Al-Quran. Larinya itu jauh di sekali. Di konteks lain itu Al-Quran kadang menggunakan kami itu artinya dia mengindahkan adanya makhluk-makhluk sucinya sebagai dia punya bala tentara atau sebagai pembantu-pembantunya. Seperti itu. Itu makna kami. Terkadang menunjukkan keagungan dirinya. Nah, ketika dia menggunakan aku itu prerogatif. Kalau dia menggunakan kalimat aku, sembahlah aku, artinya itu prerogatif dia. Yang di situ tidak lagi. Kalau saya memahami begini. Ya. Allah bersumpah dengan Tuhan, ya. Ini saya tidak baca aku, ya. Ya. Maka Allah bersumpah dengan Tuhan. Ada Allah, ada Tuhan. Saya tidak membaca lagi aku. Maka Allah bersumpah dengan Tuhan yang memiliki timur dan barat. Sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Ini jamak kan? Ya. Kami ini kan jamak, ini kan kalimat jamak, ya. Kan? Lebih daripada dua orang. Kami itu tidak selalu jamak, tidak selalu. Bagaimana kami kadang tidak selalu jamak? Keagungan.
Tidak selalu jamak. Kadang bermakna bukan jamak, bermakna melibatkan yang lain. Itu makna kami. Iya, melibatkan artinya jamak Pak, banyak orang Iya, yang dengar dilibatkan dulu, di dengar sana. dulu. Kan saya bilang makna kami itu terkadang dia menunjukkan keagungan dia ingin tunjukkan itu menggunakan kata kami. Nah, terkadang di dalam Al-Quran itu ketika berbicara penciptaan atau penjagaan, Kasih kopi dulu Bapak Ibu. Haus saya. itu bermakna kami, itu artinya kalau kita telusuri kami di sini itu melibatkan penjagaan keterlibatan dia punya makhluk. Misalnya contoh inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menjaga Al-Qur'an dan kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang menjaga. Pertama adalah Allah penjaga, kemudian melibatkan itu dia punya makhluk-makhluk. Tidak serta-merta Allah langsung menjaga total, tidak melibatkan. Nah, itu menunjukkan keagungan. Allah mengindahkan dia kalau punya Habib makhluk-makhluk bilang seperti itu menunjukkan justru ketidakmahakuasaan Allah. Kalau Tuhan butuh makhluk dan ciptaannya untuk menjaga kalamnya. Ya. Ketika Allah butuh makhluk atau butuh ciptaannya untuk menjaga firmannya, untuk menjaga kalamnya, itu berarti dia sudah lagi menunjukkan ketidakmahakuasaannya. Seolah-olah dia, Habib ingin mengatakan Allah itu tidak sanggup menjaga keasliannya. Pantaslah orang-orang Islam mengatakan bahwa Alkitab terdahulu itu sudah dipalsukan. Padahal kitab terdahulu itu firman Allah. Zabur firman Allah, Taurat firman Allah, Injil firman Allah. Mereka selalu berkata bahwa itu sudah dipalsukan. Tapi di sisi yang lain Allah itu maha kuasa. Dia sanggup menjaga keaslian firman-Nya. Nah, kalau saya melihat narasi Habib barusan itu, pantaslah mereka mengatakan bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan. Dan seolah-olah mereka ingin mengatakan Allah tidak sanggup menjaga keaslian firman-Nya. Keaslian kalamnya. Sehingga butuh makhluk-makhluknya. Dia butuh ciptaannya sebagai pendamping untuk menjaga firman-Nya, untuk menjaga kalamnya, untuk menjaga perkataannya. Kalau dikatakan butuh, itu pemahaman siapa? Ketika saya katakan tadi, kami, Allah mengindahkan, bukan Allah butuh. Allah itu tidak menutup. Tadi Habib bilang butuh. Bukan, dengar dulu, dengar penjelasan saya. Siap. Ketika Allah mengatakan kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Di sini tidak mungkin Tuhan turun langsung menjaga Al-Quran. Itu mustahil. Dan memang melibatkan dia punya makhluk-makhluk. Kenapa mustahil? Yang tidak diketahui sendiri oleh makhluk salib. Habib, kalamnya Tuhan itu tidak mungkin bisa diubah oleh manusia. Ya. Dengar dulu, siapa yang bilang tidak bisa dirubah? Firman Tuhan katakan langit dan bumi boleh berlalu, tapi firman-Ku itu tidak akan satupun cacat. Kalau firman itu cacat, berarti itu bukan firman. Sehingga dia membutuhkan orang lain untuk menjaga firman-Nya. Itu tidak mungkin, Habib. Ya sudah, oke. Sekarang saya bicara, ya. Yang ingin dikatakan penjagaan itu kan yang di tengah manusia. Apanya yang jaga? Yang di tengah manusia, bukan firman yang di atas. Kalau di Al-Quran itu dikatakan di Lauhil Mahfuz, bukan yang itu. Jadi kalau yang di Lauhil Mahfuz, siapa yang bisa mengganggu yang di sana? Berarti Al-Quran yang Habib pegang sekarang dengan Al-Quran di Lauhil Mahfuz itu berbeda. Ya berbeda dong secara hakiki. Ini lebih nilainya ya lebih rendah ketimbang yang ada di Lauhil Mahfuz. Jadi ini lain lagi. Dengar dulu, dengar penjelasan. Jangan dulu ini. Rendahnya di mana? Kenapa? Karena nilainya ini disesuaikan dengan kemampuan manusia memahami. Belum memahami di hakikat yang teratas. Sehingga nabi-nabi itu menjelaskan perlahan-lahan. Al-Quran yang turun itu namanya Al-Quran Dani. Dia butuh penjelasan, dia butuh penafsiran sesuai dengan
pengetahuan, dia butuh takwil sesuai dengan tingkat pengetahuan manusia, sehingga juga manusia itu tidak sama rata semua diberikan pemahaman Al-Quran. Itu berbeda-beda tingkatan. Kalau di dalam Islam juga berbeda-beda pengetahuan tentang tauhid pun nanti berbeda-beda. Secara simpel Allah itu satu, tunggal. Tapi secara mendalam akan dijelaskan lagi ketunggalannya harus seperti apa. Itu juga bertingkat nanti pemahamannya. Nah, Al-Quran juga bertingkat-tingkat pemahamannya. Di tengah masyarakat umum sama di tengah ulama itu berbeda-beda dia punya pemahaman tingkatan. Nah, Al-Quran yang suci, yang agung itu tentu itu adalah satu ilmu Tuhan itu yang terpelihara, yang itu nanti dijaga oleh para kekasihnya, itu yang disesuaikan dengan tingkat pengetahuan manusia. Banyak seperti ayat-ayat tentang apa al-muqatta'ah, huruf-huruf terputus. Ulama-ulama tidak berani menafsirkan, mengatakan pasti al-muqatta'ah. Mereka menyerahkan. Kenapa? Tingkatan keilmuannya itu belum mumpuni. Itu harus wakil-wakil Tuhan yang nanti menjelaskannya. Nah itu, jadi Al-Quran yang turun ke bumi ini disebut dani, yang sudah diturunkan dia punya kadar rendah. Di sini yang saya maksud tadi, kadarnya sudah diturunkan, disesuaikan. Jadi nggak sama itu. ya Pak ya? Jadi nggak sama ya intinya ya? Bukan nggak sama. Kadar. Sekarang begini, tingkat pengetahuan anak SD sama anak SMP sama anak TK tentu berbeda-beda. Nah, seperti itulah derajatnya yang diturunkan di bumi. Nanti diungkap oleh para nabinya atau para kekasihnya, mengungkap sesuai dengan kemampuan mereka berpikir. Itu diungkap lagi kedalamannya, diungkap terus kedalamannya. Oh, itu akhirnya jadilah yang sekarang ini, Pak. Bukan, kalau ini ayat baku, ini namanya ayat baku, sama seperti ketika artinya, Tuhan dengar dulu. Tuhan menurunkan ya sama, ini seperti ayat ini baku. Yang di Lauhul Mahfuz. Iya, sama, ini memang baku. Hanya saja maknanya itu yang berbeda nanti. Hakikatnya yang berbeda. Oke. Ini yang sudah diberi kepada manusia, yang kemudian yang bisa dipahami oleh manusia. Kemudian dijelaskan nanti kedalamannya itu oleh para nabi. Oleh para nabi atau oleh para kekasih-kekasih atau orang-orang yang mumpuni ilmunya sesuai dengan tingkat pengetahuan manusia yang makin hari berkembang. Itu penjelasan. Nah, disitulah semakin kebenarannya atau semakin yang hal-hal yang kelihatannya tadi tidak mampu ditangkap oleh manusia, akhirnya mampu dipecahkan oleh manusia. Karena pengetahuannya meningkat, pengetahuannya makin luas. Oke, itu artinya itu penjelasannya Pak yang Bapak sebutkan itu kan, bukan ayatnya kan? Oh iya, kedalaman, makanya ayat itu ada yang dikatakan mutasyabihat. Kenapa? Karena memang tingkat manusia itu masih belum memahami. Contoh saja begini, letter like ayat nih begini, Pendi. Ayat yang mengatakan begini, bukan engkau yang melempar, tapi kamilah yang melempar. Itu kan merujuk kepada Allah. Apa makna Allah melempar? Apa benar Allah melempar? Kan tidak. Tapi itu Allah klaim. Nah, itu ada penjelasan tersendiri tentunya. Ada penjelasan tersendiri di dalam mempelajari ilmu-ilmu atau dari sisi bahasa. Itu ada maknanya, dan makna yang bisa dikatakan majas di situ. Bukan Allah melempar, benar-benar Allah yang melempar, kan tidak. Itu ada makna majas. Nah, itu disitulah bertingkat-tingkat pemahaman Al-Quran sesuai dengan tingkatan pemahaman manusia. Oke Pak, saya tertarik sih sebenarnya kalau itu memang sudah ada di Lauhul Mahfuz ya gitu ya sebelumnya. Artinya tinggal diturunkan satu persatu selama 22 tahun. Nah, salah satu yang tergelitik dalam hati saya begini Pak. Ya. Ketika mereka menjual Yusuf dengan harga murah yaitu beberapa dirham saja, mereka tidak tertarik kepadanya. Nah, yang menjadi poin saya adalah ketika saya nggak paham, ini lari-lari pembahasan begini agar enggak. Ini kan sudah dari Lauhul Mahfuz ya, artinya sudah ditentukan dan sudah ada tercatat jauh sebelumnya kan begitu Pak ya? Ya kan. Nah, ini kan firman Allah sama nih, ketika kejadian Yusuf dijual saudara-saudaranya ya,
Allah mengatakan bahwa dia dijual beberapa dirham, ya. Betul. Artinya dari zamannya sebelum manusia ada, di Lauful Mahfuz itu sudah tercatat bahwa Yusuf ini akan dijual beberapa dirham, gitu kan? Nah, di dalam Alkitab itu dikatakan beberapa 20 shikal perak. Nah, pertanyaan saya, tahun berapa dirham dibuat, Pak? Nah, itu kan, ini kan Anda kalau begini, ini harus jadi, saya harus jadi Google ini kalau begini. Oke, Kan saya kasih tahu, repot. saya kasih tahu, Pak. Saya kasih Kan tahu, Pak. enggak, Dirham. jangan begitu. Itu namanya TTS. Itu saya kalau semua yang situ tanya bini, saya bisa ikut lomba terus nanti. Kalau semua Enggak, dirham iya dong. itu dibuat Setiap itu. ada yang tanya, ini saya lebih dari Google nanti. Ya, ini drachma ya. Drachma ini itu dibuat itu sekitar abad ke-7, Pak. Iya, saya nggak mau masuk ke situ, Pak. Itu pembicaraan itu kalau mau nanti ya, Abang ini aja isi materi saja. Susah Isi deh. materi. Memang susah dengan nanti Bang kita Nabiro. lihat nanti. Sudah saya bilang diam, biar urusan saya. Nggak mau dia. Enggak, saya kan tergelitik Itu gini isi ketika materi sudah aja, Bang. ada di Kalau begitu Lauful isi Mahfuz. pengetahuan, Abang masuk ke bangku kuliah, Abang isi sebagai dosen di situ kasih mata pelajaran. Kalau begitu, kalau Iya, karena begitu. iya, oh gitu ya. Apalagi Iya. kalau saya apalagi kalau Bapak saya ajak Nanti saya bermain bisa di juga sini, kasih Pak. materi yang Abang belum tahu, nanti saya kasih materi nanti. Abang pasti Apalagi bertanya-tanya, ya, begitu, Pak, gitu. Pak, tolong Pak, pasti Bapak punya orang-orang ya, guru-guru yang memang pinter ya gitu ya untuk berdiskusi ringan saja dengan saya. Ya Yuk kita bahas. ya, ayo seperti ini. Tapi kalau tanya jawab begitu nggak bisa. Enggak. Makanya saya katakan Maksud begini. gini Pak. Bapak kan punya orang-orang atau punya teman-teman punya ini yang kira-kira mumpuni dalam pelajaran ya, orang-orang kuliahan gitu. Saya mau bahas Journey of Abraham ini Pak, gitu loh, kira-kira. Nah, Abang kalau seperti itu Abraham, itu Ishak, mudah. dan Yakub. Abang Ya, kalau seperti itu mudah. sama siapa? Kalau Bapak boleh serius, referensikan saya Pak. Ya, kalau serius seperti itu, Abang buat undang saja mereka secara resmi. Misalnya siapa, kan pasti ada dong referensi tokoh-tokoh Islam. Undang mereka, bikin di gedung mana, pembahasannya apa, tentang apa, kajian apa. Itu seperti Bambang Nursena misalnya mau bicara ini, dia undang gitu. Seperti begitu. Kalau saya melihat Habib ya, Bang Nabiro. Gitu. Bang, kalau saya melihat ya, Al-Quran sepertinya tidak bisa menjawab dirinya sendiri. Bagaimana itu? Contohnya bisa, tentang apa? bisa. Contohnya apa? Contohnya seperti barusan yang Bang Nabiro tanyakan, seperti yang saya tanyakan, butuh penafsiran. Jadi ketika ayat ditanyakan, itu butuh penafsiran A, butuh penafsiran B, butuh penafsiran C. Ya, makanya debater Muslim, mulai daripada Guru Zakir Naik yang sudah mati, siapa Guru Zakir Naik yang sudah mati ya? Ahmad Dedat. Mulai daripada Ahmad Dedat dan Zakir Naik sampai kepada para polemikus yang ada di Indonesia, itu selalu bertanya. Tidak mau ditanyakan dan menghindar untuk ditanyakan. Iya. Kenapa? Karena tidak bisa menjawab dirinya sendiri. Butuh penafsiran A, butuh penafsiran B, butuh penafsiran C, dan butuh penafsiran D. Sehingga ketika butuh penafsiran berbeda-beda. Iya, penafsiran itu jauh sekali larinya daripada makna sesungguhnya yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Iya. Itu. Iya, kenapa seperti itu? Itu harus ditanya. Nah, kenapa bisa? Makanya ini, sangat sulit sekali. Dengar dulu. Sebentar Habib, sebentar aja. Makanya sangat sulit sekali saudara-saudara Muslim itu memahami tentang Allah. Sangat sulit. Kenapa sulit? Karena untuk memahami tentang ayat-ayat Allah itu butuh penjelasan berlapis-lapis. Ya. Sulit sekali. Bagaimana dengan mereka yang tidak memahami apapun? Makanya disitulah timbullah hafalan-hafalan. Seolah-olah ini dianggap kalau sudah dihafal ini luar biasa. Nah, padahal begitu ditanya arti, boleh saya jelaskan. Ditanya artinya nggak tahu juga, larinya kepada arti juga. Ini apa yang kamu hafalkan ini? Artinya apa? Lihat arti. Karena nggak tahu juga. Itu belum lagi ditanyakan makna-makna yang mendalam seperti yang kita tanyakan. Ini setingkat Habib saja, itu begitu sulit menjelaskan antara aku, Tuhan, dan kami. Bagaimana dengan orang-orang si Zumba seperti si Zumba yang tidak sekolah? Saya sudah jelaskan kan tadi, itu satu makna. Kalimat aku itu menunjukkan otoritas dirinya.
Ya, kemudian dia mempertegas, aku bersumpah dengan Tuhan pemilik atau pemelihara barat dan timur, ya, atau atas nama Tuhan pemilik barat dan timur. Jangan diasumsikan bahwa Tuhan bersumpah dengan bahwa aku ini Allah bersumpah dengan Tuhan, ada Tuhan. Jangan seperti itu asumsinya. Nah, ini makanya saya bilang itu penjelasan dari ulama-ulama, ada kaidah tata bahasa Arab yang harus kita pahami dengan benar. Itu kan bahasa Arab, tentu akan berhubungan dengan nanti dengan nahwu, dengan sorofnya, dengan tata aturannya. Lalu untuk apa terjemahan-terjemahan itu? Kalau ketika terjemahan ini kan hanya sekedar untuk, makanya kan Al-Quran itu butuh memang Al-Quran sesuai dengan dirinya. Ada yang bisa dijelaskan langsung oleh Al-Quran dengan pemahaman yang orang awam atau yang umum, ada yang butuh kedalaman ilmu. Karena apa? Karena memang sifat Al-Quran ini bukan ilmu sepanjang zaman, bukan ilmu yang ibaratnya seperti kita ilmu praktis. Ada yang metode praktis di Al-Quran, ada ayat-ayat praktis, tapi ada ayat-ayat yang filosofis. Filosofis ini tentu berhubungan dengan pengetahuan kita. Nah, ayat-ayat filosofis ini memang banyak di Al-Quran, dan Al-Quran mengandung banyak makna batin di dalam setiap ayat-ayat. Tidak usah ceritakan, Habib tidak usah ceritakan itu ya. Mengenai ayat itu contoh saja, itu begitu sulit Habib menjelaskan kepada kami, apalagi ayat-ayat lain. Saya mau menjelaskan karena Anda sudah memahaminya, sudah terbang. Yasin, itu lebih sulit dengar lagi. Dengar. Bukan sulit. Itu lebih sulit lagi. Hanya Allah yang tahu. Dengar dulu. Dia berfirman tapi hanya dia yang tahu. Orang lain tidak yang tahu. Anda sudah memahaminya. Yasin, Taha ya Insad. Ya, itu hanya Allah yang tahu. Dia berkalam, dia berbicara, tapi hanya dia yang tahu. Orang lain tidak ada yang tahu. Ini kan lebih sulit lagi, Ya. Udahlah. Oke, Habib, itu aja Habib. Apa yang bermasalah di situ? Enggak ada yang bermasalah. Karena Cuma saya bertanya, tapi Habib tidak bisa jawab. Bagi saya Habib tidak bisa jawab ketika saya bertanya, aku, Tuhan dan kami di situ. Karena itu jelas. Ya sama. Allah bersumpah demi Tuhan yang telah mengatur timur dan barat. Berarti Allah bersumpah di atasnya dia seolah-olah ada Tuhan yang telah mengatur ini semuanya. Kan tadi saya katakan, terkadang Allah bersumpah dengan dia punya diri. Saya katakan, tapi terkadang dia bersumpah dengan makhluknya. Jadi ada yang dikatakan kalau penjalan tafsir itu kenapa dia menggunakan bersumpah dengan dirinya, kenapa bersumpah dengan makhluknya, itu dijelaskan. Ya, ini lagi coba itu ini. ada perhatian khusus ke situ. Nah, ini lagi coba Bang Nabirong coba. Termasuk salah satu ayat ini pun membingungkan bagi orang-orang pembacanya, Pak. An-Nahl 51 ini, Pak. Begini apa itu? Ketika Allah berfirman, ya, janganlah kamu menyembah dua Tuhan, kata Allah nih. Sesungguhnya hanya dialah Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah hendaklah kepadaku, di sini Pak, kepadaku saja kamu takut. Ya. Kalau kita lihat ketika Allah mengatakan, Pak Albar, jangan menyembah dua Tuhan ya, sesungguhnya hanya dialah Tuhan yang Maha Esa. Maka takutlah kepadaku, katanya. Siapa dia di sini yang dimaksud Allah? Nah, ini dia. Coba bacakan, kalau tadi kami ya. Okay. Kalau tadi Tuhan, kami, aku. Kalau ini dia. Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Ya. Sesungguhnya hanya dialah Tuhan yang Maha Esa. Iya. Maka hendaklah kepadaku saja kamu takut, gitu katanya. Iya, nggak ada masalah kalau di dalam ini. Siapa dia di sini? Dia kan saya katakan Allah ini terkadang menggunakan domir huwa dia. Terkadang menggunakan domir apa? Kata ganti aku. Ya. Kalau itu berada di tempat lain saya tidak masalah, Pak. Tuhanmu, kata ganti mu. Kepada Tuhanmu lah. Ya, tidak, itu kalau di ayat lain yang berbeda itu saya tidak masalah, Pak. Ini tapi masih dalam satu kalimat. Bapak perhatikan tanda kutipnya.
dari ujung ke ujung sini, ya. Iya, iya. Ini perkataan Allah berfirman. Dia bilang begini, Pak. Pak Sebentar Albar. ya, saya ambil wudhu dulu, baru saya ambil Quran, lebih enak. Ya, silakan, Pak. Habib, mikrofonnya dimatikan, Habib. Saya matikan mikrofon Habib ya. Oke, Bang Debirong lanjut Bang. Kita sambil tunggu Habib. Menjadi pertanyaan kita adalah ketika Allah mengatakan, ya, berfirman, "Hai Pak Albar, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Sesungguhnya dialah Tuhan yang Maha Esa. Maka kepadakulah kau takut." Siapa dia di sini? Siapa aku di sini? Kecuali kalau dia di sini tetap dikatakan kepada dialah kamu, kepada dia saja kamu takut. Ini adalah oknum yang sama. Dalam satu kalimat ada kata dia, ada kata aku. Itu bukan berarti itu bisa dikatakan menjadi satu oknum. Kecuali seperti yang ada kata mu, itu tidak ada masalah buat saya di ayat lain. Kepada Tuhanmu saja kamu takut, nggak ada masalah, gitu. Tetapi masih, woi Bang Pendi, kepadaku aja kau kasih uangnya ya, gitu. Atau kau kasihlah uangnya kepada dia, nanti bonnya kasih ke samaku. Nah itu beda, ya kan Bang Pendi kan gitu. Contohnya gini, Bang Pendi, kepada dia lah kau kasih, kau tagih utang uangnya. Nanti bonnya kau kasih sama aku. Artinya kan ini beda orang. Makanya selalu kita katakan, setiap debat sama teman-teman sana, dengan para polemikus, ya, mereka menghindari untuk ditanyakan kitabnya. Karena nggak akan mampu mereka menjawab ini. Bang, kalau kita cuman ke tempat mereka, Bang, ya, dulu kau 16. Bang, kalau kita ke tempat mereka, itu tidak akan diizinkan seperti Habib Albar berbicara di tempat kita. Oh enggak, di mute. Di mute. Baru nanya aja udah di mute. Di mute, dihina-hina. Begitu jawabnya nggak sesuai, dihina-hinanya kita. Diturunin. Gitu. Naikin lagi. Itu dihinanya lagi. Padahal dia nggak mampu jawab mereka itu. Pertanyaannya adalah, janganlah kamu menyembah dua. Sesungguhnya hanya dialah Tuhan yang Maha Esa. Oke, kalau dia merujuk kepada dirinya sendiri, ya, maka hendaklah kepada dia kamu takut harusnya, bukan kepada aku. Kalau kita mau samakan domirnya. Ini kalau yang tukang ketik di bawah mah nggak ngerti apa-apa ini. Taunya cuman bui makan. Kecuali ini ayat berada di tempat lain ini, maka kepadaku kamu takut. Ini saya tidak ada masalah. Ini masih dalam satu kalimat, satu tanda kutip. Benar. Sama seperti yang saya bilang, Bang Pendi. Ya. Surat mana? An-Nahl 51, Pak. An-Nahl. Surat 16. Lalu tunggu. An-Nahl 5. Satu dulu. An-Nahl ya. Oh, tunggu. Mata juga ini udah agak kurang nih. An-Nahl, tunggu ya. Surat ke-16 ya. Surat ke-16. Surat 16 ya, ayat 51. 51, Pak. 51. Wa qala Allahu la tattakhidha
qala Allah la Ya, tattakhidu ilahaini innama huwa ilahu wahid fa iyaya farhabun. Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan, sesungguhnya dialah Tuhan yang Maha Esa, maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Saya nggak melihat ada masalah dengan ayat ini, terjemahannya sama sekali. Oke. Janganlah kamu menyembah dua Tuhan, ya. Sesungguhnya dialah merujuk kepada dirinya. Oke. Karena ini kan berbicara kepada manusia, dialah kembali kepada dirinya. Dialah yang Maha Esa. Maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Gak ada masalah dengan kalimat seperti ini Allah gunakan. Apa Bagaimana yang tidak? Oke. Sedangkan dia di sini adalah Dia kata di sini orang ketiga tunggal. Hah? Ya. Bagaimana? Dia adalah kata ganti orang ketiga tunggal, ya. Dan kepadaku adalah kata ganti orang pertama. Gini Pak, kalau ibaratnya di sini dikatakan dialah dan kepadaku ini diganti dengan kepada dia saja kamu takut, itu tidak akan ada masalah Pak. Tetapi bagaimana dalam satu kalimat dia begini Pak. Dalam satu kalimat ini dia mengatakan dialah, ya. Ya, artinya domainnya menunjuk kepada Tuhan juga kan, ya kan? Nah, yang di koma hendaklah kepada dia saja kamu takut. Kalau seperti itu katanya, kepada dia saja kamu takut, itu tidak ada masalah Pak. Itu saya bilang itu menunjukkan orang yang sama atau oknum yang sama, tujuan yang sama. Iya. Tetapi Justru bermasalah. Dikatakan kalau kepada dialah, ya, dialah Tuhan yang Maha Esa, dia menunjuk sesuatu yang lain, baru dibilang maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Untuk takut kamu kepadaku, tetapi dia adalah Tuhan. Jadi ada dua oknum di sini. Ini silakan. Subhanallah, ini ayat ini luar biasa. Ya, semuanya juga luar biasa Pak. Jadi ya, apalagi luar kalau biasa, kita kalau kita mengetahui kedalaman bahasa, kita termasuk orang-orang ahli bahasa, seharusnya yang bahas ini orang ahli bahasa. Ini kenapa? Tapi saya coba menyentuh ya pemahaman. Janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Sesungguhnya dialah Tuhan yang Maha Esa. Ya, ini merujuk kepada dirinya. Maka hendaklah kepadaku, kalau dia katakan maka hendaklah kepada dia saja kamu takut, justru asumsinya nanti seolah-olah dia itu orang lain, Tuhan lain. Maka dikembalikan lagi, maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Itu. Bagaimana? Kalau dia katakan dia lagi di situ, seolah-olah ini sudah, seolah-olah nanti dipahami maka kepada dia saja. Nah ini artinya Tuhan mengklaim ini ayat memang untuk pada dirinya. Ini sebetulnya ahli bahasa silahkan terjun ke sini untuk membahas. Ada nggak pertentangan? Begitu, nggak ada saya lihat. Ini justru keindahan saya bilang. Bahwa ketika Allah mengatakan, janganlah kamu menyembah dua Tuhan, sesungguhnya dialah Tuhan yang Maha Esa. Karena selain Allah nggak ada lagi, dia yang dimaksud nggak mungkin selain dirinya. Tidak mungkin. Selain dirinya sudah nggak mungkin. Dialah Tuhan yang Maha Esa. Berarti merujuk kepada dirinya. Maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Nah di siapa sini dia Allah, di situ? Kalau dia kembali kepada diri, kepada manusia, takut saja kepadaku. Setelah dia mengatakan hanya kepada dia, hanya kepada Tuhan, hanya kepada dialah Tuhan yang Maha Esa. Kemudian dia katakan kepadakulah yang kamu harus takut. Menunjukkan kembali kepada dirinya. Gak ada masalah. Kenapa tidak ada masalah? Kalau kita mau bikin putar-putar kita punya kepala, nggak ada masalah ini ayat. Tidak. Seperti ini contohnya saja Pak. Dipahami. Tidak Pak. Contohnya seperti ini Pak. Ya, kalau kita putar-putar kita punya kepala jadi repot. Tidak. Ini sangat simpel. Kecuali Tuhan berkata begini, ya. Ada yang orang lain selain dia ini. Ini nggak pernah ketika mengatakan dia, mengatakan kami, kepadaku, itu selalu merujuknya kepada dia. Tidak ada yang mengatakan dia di dalam Al-Quran ini ada 30 juz
ketika dia mengutarakan dia untuk Tuhan lain nggak pernah ada. Jadi itu udah dipahami dengan baik bahwa dia, kami itu merujuk kepada dirinya, aku. Kalau itu dalam secara terpisah, itu saya tidak permasalahkan itu, Pak. Mau dikatakan enggak gini, Pak. Kenapa Pak, kenapa harus terpisah? Gini, Pak, Tuhanmu, kami, dia, aku, itu tidak ada masalah. Dalam kalimat-kalimat yang terpisah. Di dalam satu kalimat, ketika kita mengatakan dia dan aku, artinya ada oknum yang berbeda di sini. Karena dia adalah kalimat dalam kalimat itu adalah menyatakan orang ketiga tunggal dan aku adalah orang pertama. Nah, kalau ibaratnya begini, Pak, dibilang, Pak, ya, kepada dialah kamu takut, artinya ini kan masih domirnya menuju kepada Allah tadi. Iya, seolah-olah bukan nanti Allah menunjuk ke sana, bukan kepada dirinya lagi. Seolah-olah ini kata-kata Nabi seolah-olah kepada dialah. Jadi bukan firman Allah langsung, ini kan firman Allah langsung. Oke, firman Allah langsung. Ini kan bukan Nabi yang berkata, bukan Allah firmankan terus Nabi berkata seperti ini, bukan. Tapi Allah permasalahannya. Permasalahannya. Lain hal kalau Nabi yang bicara di sini. Sebentar, di kalimat kedua Allah mengatakan aku secara langsung. Di kalimat pertama kenapa dia harus menyatakan dia? Dia ini dipahami oleh hambanya, sesungguhnya dialah Tuhan. Menunjukkan ya, satu ya, pertama dia itu kan Allah sudah sering menggunakan kalimat dia pengganti dirinya. Dialah Tuhan untuk menunjuk kepada jadi mungkin saya harus jelaskan ini kalau orang ahli bahasa mungkin bisa lebih rinci menjelaskan makna kenapa dia menggunakan kalimat dialah, seolah-olah memang menunjuk kepada sesuatu yang manusia itu sudah terbayang gitu, sudah memahami, kemudian dia katakan apa? Sesungguhnya dialah Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Nah, di sini Allah menarik kembali tentang dia punya diri, bahwa itu bukan sesuatu yang dia itu sesuatu yang lain daripada dia punya diri. Ya. Kalau Nabi Muhammad yang mengatakan kalau Nabi ini kan langsung Allah yang berfirman. Dia mengatakan dialah Tuhan. Ya, Allah katakan dialah Tuhan. Maksudnya menunjuk kepada dirinya. Kemudian dia pertegas dengan apa? Hendaklah kepadaku saja kamu takut atau kamu menyembah. Itu dia mempertegas. Kenapa pemilihan katanya ada dua? Kenapa tidak dia katakan? Dia itu sendiri itu merujuk kepada dirinya, tidak bercabang. Itu Sebentar, Pak. Kenapa tidak mengatakan akulah Tuhan yang Maha Esa, hendaklah kepadaku saja kalian takut? Lah ini kan firman Allah. Allah bisa menggunakan kalimat dia, kan nggak ada masalah di sini. Tidak menunjukkan bahwa dia di sini bukan dirinya. Kan nggak ada masalah. Allah sering kadang mengatakan apa? Innani anallah, sesungguhnya saya ini adalah Allah. Fa'budni. Pak, inani apa, Pak? Anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Enggak, inani itu artinya apa sih, Pak? Sesungguhnya aku. Iya, betul. Sesungguhnya aku, ana itu apa, Pak? Iya, makanya kalau ana itu saya, aku juga. Sesungguhnya artinya inani anallah dalam Taha 14 ya. Artinya aku adalah aku, betul tidak? Allah. Begini, itu penegasan. Kalau dalam bahasa itu ada penegasan, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Sudah nggak perlu lagi diarti satu persatu, itu bahasa. Jangan diartikan satu persatu. Makanya abang nanti kembali kepada ahli bahasa Arab. Bagaimana maknanya seperti ini? Misalnya kalau atau ahli bahasa Indonesia. Inilah Pak pencomotan dari Alkitab. Saya kasih contoh begini, kalau Allah mengatakan satu-satu. Aku adalah aku. Ego emi artinya Pak. Inani ana. Inani ana, aku adalah aku. Ego emi itu ada di Alkitab, dan Tuhan orang Kristen, Tuhan orang Yahudi mengatakan itu. Dia memperkenalkan dirinya dengan aku adalah aku, sesembahan. Jadi makanya dikatakan
Inani Akulah ana, aku, aku Allah. adalah Terus aku. masalahnya Allah apa? itu adalah sesembahan, bukan nama. Kembalinya ke sana jadinya. Iya, terus masalahnya apa yang mau ditanya? Iya. Masalahnya apa? Innani Saya jadi anallah. tergelitik tadi ke situ. Artinya Iya. Allah itu mengatakan Maksudnya ego apa ini. masalahnya? Innani anallah, malah masalahnya apa? Enggak, kalau di situ inani, ana, ya kan? Aku adalah aku, Allah atau sesembahan, kan gitu Pak. Nah, kalau tidak sebentar Pak, saya cuma mengcompare aja dengan enggak, saya tidak ada masalah dengan itu. Saya hanya mengcompare dengan Alkitab. Oke. Di dalam Alkitab ya dikatakan ya, aku adalah aku. Iya. Ya. Nah, Allah atau Elohim atau sesembahan. Nah, kalau saya melihat ayat ini itu ada di Alkitab ternyata yang Allah mengatakan aku adalah aku. Makanya saya bilang jangan-jangan ini ayat ambil dari Alkitab taruh di situ. Abang, kita di Islam ini meyakini Alkitab itu datang dari Tuhan. Jadi kalau ada kesurupaan bukan sesuatu hal yang ini yang aneh. Kenapa? Karena Alkitab, Injil itu datang dari Tuhan. Nah, kan ketika begini datang di Tuhan ya. Ketika Ya, nanti memang. kita buka ayat lain, Padahal Tuhan kita nggak sama, kan gitu masalahnya. ketika kita buka ayat Kalau lain, abang meyakini tidak sama, silahkan saja ya. Yang jelas mau sama atau tidak sama, cuma ada satu Tuhan di alam semesta. Siapa yang benar di dalam memahami agama ini? Cuma ada satu Tuhan. Tidak mungkin ada dua Tuhan. Iya Pak, iya. Iya, di alam semesta cuma ada satu Tuhan. Ini kan klaim ini sekarang kita mengklaim seolah-olah Tuhan ini yang benar, Tuhan siapa. Nah, nanti itu yang kita buktikan. kenapa Bang Nabirong lari ke situ tadi ya? Enggak, pas dia ngomong gitu saya ingat ego Emi, tahu nggak? Iya, tahu. Dia bilang Sama dengan ketika dikatakan di Alkitab ada makna tidak ada Tuhan selain Allah. Itu kan juga ada. Kalau saya lihat penjelasan Bambang Nursena, dia mengatakan bahwa la ilaha illallah juga ada di kitab-kitab Ibrani, kitab-kitab. Ya, tapi bukan Allah Pak itu. Itu bukan berjumpa Iya, Allah. pokoknya maknanya sama. Tiada juru selamat selain aku. Iya, Ya. bukan kalau dikatakan Tuhan di situ Itu dalam bahasa Bapak. Ibrania Pak. Begini. Iya, Ani, Bapak, bukan. Ani Jadi orang Yahweh Kristen menggunakan Usmi. itu duluan Pak. Akulah Yahweh, itulah namaku. Ya. Ani itu kan Yahweh sudah- Usmi, akulah Yahweh, itulah namaku. Itu benar ada. Tapi kalau ini Pak, seolah-olah benar seperti kata Bang Nabirong. Ini dicomot ayat Kenapa? Alkitab. Ya? Nggak ada comot. Orang kita meyakini Bukan comot Tuhan maksudnya yang Pak, datang bukan kok. comot. Jadi gimana Bang Nggak Nabirong tadi? bisa, itu datang dari Tuhan. Kalau kebetulan ada di Alkitab itu berarti jangan, bukan sama. kebetulan, Pak. Itu yang datang dari Bukan Tuhan. kebetulan Pak, kebetulan ada dalam Al-Quran, baru benar. Betul, kalau kebetulan itu sama ditulisnya, ternyata sudah pernah dituliskan, nah itu baru benar. Nah, itu namanya kebetulan sama dengan Alkitab. Bukan kebetulan sama dengan kita, kebetulan. Oke, ya sudah Pak. Habib, Kalau yang Pak begini nggak santai usah- saja nggak Pak, usah santai kita saja Pak, udah nggak usah perselisihkan. dibawa ke Kenapa? hati lah, Karena- udah santai aja. Ya, di sini nggak perlu diperselisihkan karena di kitab-kitab yang Weda pun Hindu pun ada tentang Tuhan kok. Padahal itu bukan Ya, kitab maksud dari saya Tuhan, begini ya, kitab Habib. manusia. Iya, jangan di satu sisinya teman-teman Habib, nggak usah teman-teman lah, para polemikus ini saya bukan bilang Habib. Para polemikus Alkitab dipalsukan, tapi di sisi lain untuk membenarkan imannya, membenarkan keyakinannya, membenarkan Nabi, junjungan Nabi Muhammad itu diambil Alkitab untuk mencari kebenaran. Maksudnya diambil Alkitab bagaimana? Itu teman-teman para polemikus. Oh itu Oh, ayat. itu kalau dialog itu kan karena ada sisi. Nah, di situ kan ada yang dibilang jejak-jejak itu ada. Bukan Nah, Habib. ini ada Kalau loh di- sudah palsu, janganlah cari Oh, nggak kebenaran begitu. di kitab yang palsu Tidak Habib. begitu. Itu loh maksud saya. Kalau Nggak palsu begitu. misalnya nih ya, ini uang palsu, segala sesuatu yang ada di kertas ini itu tidak bisa dipakai. Kenapa? Karena palsu. Tidak ada sedikit pun kesamaan, tidak ada sedikit pun kecocokannya karena palsu Kalau Al-Quran dan nggak bisa mengatakan dipakai. itu, iya, kalau Al-Quran mengatakan, Tetapi para iya, polemikus ya, ini dibilang palsu. Mm-mm. Tapi di ayat dicari segala sesuatu untuk pembenaran. Udahlah, Bang, nggak usah kita bahas Ini kesana terlalu sudah panjang. lama. Mungkin karena panjang. udah ini juga terlalu panjang kita bahasnya. Terima kasih, Bib. Kita ngobrol santai saja, tidak ada Ya, terlalu ya. dalam ya, gitu ya.
gitu. Tapi saya juga berharap kalau Habib punya kawan ya yang mau berdiskusi dengan saya tentang itu, boleh Bib, main ke room ini, nanti kita tentukan Tentang kapan. apa nih? Tentang apa yang mau didiskusiin? Tentang Ismail. apa? Gini, Jangan. Ismail, Oh, gini. tentang Ismail. Jadi Nanti kalau kemana tentang sebenarnya nanti Ismail saya itu? akan baca dulu literasinya, karena ini baru pertanyaan minta agak mendetail ya. Nanti saya baca literasinya. Iya, gini. Sebenarnya kemana Ismail itu pergi dengan Hagar? Apakah benar ke Mekah atau dia ke Gurun Paran dekat Mesir atau dekat Gurun Sinai? Nah, ini sangat menentukan sekali bagaimana keimanan Islam. Kalau dia benar tidak pernah ke sana, artinya perlakuan naik haji dan lain-lain itu adalah